Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kita juga tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian kitab Nasha'ihul Ibad kembali, mari kita awali kajian ini dengan memberikan hadiah Fatihah kepada pengarang kitab ini dan kepada kita bersama. Mudah-mudahan melalui kajian ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, bahwa kita niat menuntut ilmu dan mendapatkan berkah atas kajian ini. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa man jama'na fi hadzal majlis. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjut ke makalah yang ke-6, sebagai pengingat kita bersama, kita sudah membahas makalah yang ke-5 kemarin, yang isinya athar perkataan sahabat Utsman radhiyallahu an terkait 6 ketakutan yang harus ada dalam diri kita. Kita sebagai hamba Allah harus memiliki 6 ketakutan tersebut. Apa? Yaitu yang pertama, kita harus takut sekiranya Allah itu mengambil iman kita sebelum kita meninggal, atau pada saat nazak iman kita diambil, maka kita harus punya ketakutan akan itu. Maka kemudian diterangkan di kitab ini juga bahwa Imam Ibnu Mas'ud kemudian berdoa agar imannya senantiasa terpelihara, senantiasa terpatri, sampai kemudian meninggal juga membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda wa na'iman la yanfadda wa qurrata ainan la tanqati'a wa murafaqatan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jananil khuld. Itu, ya Allah, berikanlah kepadaku, atau kami meminta kepadamu, iman yang senantiasa istiqomah, yang tidak balik, yang tidak berkurang, yang tidak hilang dari hati sanubari kita. Yang kedua, hendaknya kita takut akan malaikat pencatat amal, raqib atid, yang kemudian mencatat amal kita, amal yang memalukan kita di akhirat kelak. Itu kita harus punya rasa takut. Ketika kita punya rasa takut bahwa nanti malaikat ini mencatat amal kita dan amal itu jelek, maka kita akan berusaha menghindarinya agar kita senantiasa beramal dengan amal yang sholih, amal yang diperintahkan oleh Allah, hingga dicatat dengan catatan yang baik di akhirat kelak. Alhamdulillah, ketika dibacakan amalan kita tidak ada yang memalukan. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, bahwa hendaknya kita juga kemudian takut terkait syaitan yang kemungkinan membatalkan amal soleh kita. Kita harus punya ketakutan. Jangan sampai kemudian amal-amal soleh kita ini kemudian disusupi, dirayu, dibelokkan oleh setan. Semula kita amal ikhlas karena Allah, tapi kemudian dibisik-bisiki, misalkan, ceritakan amalanmu tadi,
menjadi nggak ikhlas karena ada unsur riya, menjadi ya dapat pahalanya pahala pujian dari orang-orang yang mendengar itu, dari orang-orang yang mengetahui, oh iya mustato sudah misalkan gitu ya, nyumbang di sekolah, di masjid, akhirnya pahalanya hilang karena pahala tersebut diganti dengan pujian. Tujuannya bukan ikhlas lagi, tapi tujuannya biar dipuji oleh Allah Subhanahu, oleh manusia, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus takut itu. Yang keempat, kita harus takut kepada malaikat maut yang sekiranya bisa jadi mencabut ruh kita, nyawa kita itu kapanpun. Dan ketakutan itu terkait ternyata kita dalam kondisi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar tidak terjadi itu, ya mari kita senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, dan dimanapun keadaannya, agar ketika malakul maut ini datang menjemput ruh kita, kita dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah kita juga harus takut sekiranya kondisi dunia itu kemudian melupakan kepada akhirat kita. Kita sibuk dengan dunia, akhiratnya menjadi lupa. Yang keenam adalah kita harus takut juga terkait sibuknya kita dalam rangka memberi nafkah, memberi pemeliharaan sandang pangan kepada keluarga kita, dan kemudian kita lupa akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan rahimakumullah, wal maqalatus sadisatu, dan maqalah atau perkataan as-sadisatu yang keenam. An Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah memberi ridho terhadap sahabat Ali, wa karrama wajahu, dan Allah memuliakan penglihatannya Ali. Annahu qala, sesungguhnya sahabat Ali berkata, man jama'a, barang siapa yang terkumpul sittata khisalin, yang terkumpul apa? 6 keadaan di dalam diri orang tersebut, lam yada, maka tidak akan tinggal, lam yatruk, atau tidak tertinggal, lil jannati, bagi atau kepada surga, matlaban, tempat yang dituju, wala anin nari, dan tidak akan ke neraka, mahroban, tempat kembalinya. Bapak Ibu rahimakumullah, makalah yang keenam ini dari sahabat Ali radhiyallahu an. Sahabat Ali ini khulafaur rasyidin yang keempat. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, plus wa karramallahu wajha. Diterangkan dalam banyak sirah bahwa kenapa ada tambahan laqab bagi sahabat Ali, karena memang Ali memiliki kelebihan lainnya. Di antaranya kenapa karramallahu wajha? Karena pertama, sahabat Ali tidak pernah menyembah berhala semenjak dari lahir sampai kemudian masuk Islam, sampai kemudian wafat. Yang kedua, karena sahabat Ali mampu memelihara pandangannya, tidak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi auratnya orang lain. Jadi tidak pernah. Kalau kita lumrahnya manusia pernah gitu ya, tapi sahabat Ali diberi kemudian kelebihan oleh Allah, mampu memelihara pandangannya dari tidak melihat auratnya sendiri, apalagi melihat auratnya orang lain. Sahabat Ali kemudian berkata bahwa barang siapa di dalam diri manusia itu terkumpul 6 hal, maka bagi orang yang terkumpul 6 hal tersebut, baginya surga itu tempat kembali, dan baginya tidak ada tempat ke dalam neraka. Hadhihi sittati, atau perkara 6 ini, mafatihul jannati, itu kuncinya surga, wa maghalikun nari, dan tutupnya neraka. Jadi 6 ini adalah kuncinya surga sekaligus
bisa menutupi neraka bagi orang yang memiliki 6 tersebut, atau yang dalam kondisi 6 tersebut. Awaluha, yang pertama, arrafallahu ta'ala, arrafa, mengetahui siapa man, Allah, kepada Allah ta'ala, bi'annahu, sesungguhnya Allah, khaliquhu, itu penciptanya orang-orang tersebut, itu penciptanya, warazikuhu, dan Allah itu zat yang memberi rizki kepadanya, wa muhyiyuhu, dan Allah itu zat yang memberi kehidupan kepadanya, wa mumituhu, dan Allah itu zat yang mematikannya. Yang pertama, biar kita terhindar dari api neraka dan bisa masuk surga adalah pengetahuan, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah punjer, adalah pusara, adalah keseluruhannya dalam kehidupan ini. Tempat kembali adalah Allah, tempat meminta adalah Allah, tempat menyembah adalah Allah, tempat yang kemudian kita meminta rezeki karena Allah itu maha memberi rezeki, Allah. Tempat zat yang menghidupkan adalah Allah, zat yang mematikan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ato'ahu, maka taatlah kepada Allah, fawafaqahu, atau taat atau nyocoki itu cocok, fi awamirihi, dalam perintah-perintah Allah. Jadi ketika kita tahu Allah itu Khalik, pencipta, Allah itu Rozak, pemberi rizki, Allah itu Muhyi, pemberi hidup, Mumit, pemberi mati, maka mari kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat atas perintahnya kita jalankan, taat atas larangannya kita hindari larangannya. Sebagaimana kalau kita sholat itu ada doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Gitu ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, bahwa saya menghadap kepada Allah, kemudian mati dan hidupku juga hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selanjutnya ya di dalam doa iftitah kita. Itu jadi kunci yang pertama adalah mengetahui segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa arrafa, dan mengetahui asyaitona, kepada setan, bi annahu, sesungguhnya setan, atuhu, itu musuhnya manusia. Fa'asohu, maka jauhilah setan tersebut, ay kholifu amrihi, atau tolaklah perintah-perintahnya setan. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa Allah itu Khalik dan seterusnya, maka kita juga harus tahu bahwa posisi setan itu adalah musuh kita. Maka ketika kita tahu posisi setan sebagai musuh, kita harus menjauhinya, menolak semua bisikan dan rayuannya. Wa arrafa, yang ketiga, yang menjadikan kunci surga dan menutupi neraka adalah wa arrafal akhirata, dan mengetahuinya seseorang al akhirata, kepada akhirat, bi annaha, sesungguhnya akhirat, darul baqoi, itu darul baqoi, itu rumah yang kekal. Fatallabaha, maka carilah darul baqo itu, yakni akhirat tersebut, bistiqdadi, dengan menambah-nambah atau dengan bersungguh-sungguh, azada, untuk menambahi bekal laha, terhadap kehidupan akhirat. Jadi yang ketiga adalah mengetahui akhirat itu sesungguhnya darul baqo, bahwa tujuan yang paling akhir dan kekal itu kehidupan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, wa arrafa, dan mengetahui siapa seseorang ad-dunya, kepada dunia, bi annaha, sesungguhnya dunia, faniyatan, itu fana atau sementara, wa annaha, dan sesungguhnya dunia, darul mamari, itu rumah sekedar lewat. Farofadaha autarkaha, maka tinggalkanlah dunia tersebut, walam yakhud, dan ambillah
minha dari dunia tersebut illa biqadari zatihi lil akhirah, kecuali dengan kadar, dengan kemampuan, dengan batas untuk zatahu lil akhirah, untuk menambahi bekal dalam rangka kehidupan di akhirat. Ini sebaliknya, jika akhirat itu darul baqo, maka dunia itu darul mamar, fana, tempat hanya sekedar mampir minum, tempat lewatan, transit. Jika kita misalkan mau ke Jakarta, maka ada pesawat yang langsung, ada yang pesawat transit misalkan gitu, atau ke Bali atau ke Lombok. Nah, analoginya bahwa tempat transit itu dunia. Maka kalau lama-lama di dunia biasanya kita muyak. Maaf, di tempat transit maksud saya. Kalau kita lama-lama di transit, nggak nyampe-nyampe tujuan, bagaimana psikologi kita, bagaimana emosi kita, bagaimana perasaan kita. Lamanya pesawat ini, wah kita tujuannya bukan di sini, kan gitu. Maka ketika kita mengetahui dunia hanya transit, hanya lewatan, pasti kita kemudian di situ mengambil hal-hal yang kemudian akan kita bawa ke tujuan utamanya, yakni darul baqo, yakni akhirat. Makanya di dalam hadis Nabi atau makalah gitu ya, bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, diterangkan seperti itu. Dunia itu mazro'ah, ladang akhirat, untuk kemudian kita bawa ke akhirat. Namanya ladang, pasti kita tidak tinggal di situ, pasti kita punya rumah. Ladang itu kalau orang petani ya untuk bertanam, untuk bercocok, untuk kemudian ya kita tanami, kita punya penghasilan, kita bisa makan, yang kemudian kita bawa pulang ke rumah. Nah, dunia itu ladang bagi kehidupan akhirat kita kelak. Kemudian yang selanjutnya, wa arrafal haqqo, dan wa arrafa, dan mengetahuinya siapa manusia al haqqo, kepada kebenaran, ay as-shawaba, atau kepada kebenaran, minal ahkami, dari hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, fa'atsba'ahu, maka ikutilah, wa amalahu, dan jalankanlah atau amalkanlah. Yang selanjutnya adalah kita jika menginginkan kuncinya surga dan tutupnya neraka adalah agar mengetahui perkara yang hak, yang benar terkait hukum-hukumnya Allah, dan kemudian kita menjalankannya, mengamalkannya. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Ya tentu menuntut ilmu, karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib. Tapi nggak harus kemudian di sekolah, nggak harus kemudian di kampus. Yang penting menuntut ilmu. Kalau saat ini memang karena memang keadaannya disyaratkan punya ijazah, yaitu kita juga harus, di samping anak kita ngaji, anak kita juga sekolah. Karena nanti jika mau melamar pekerjaan pasti ditanya mana ijazahnya, misalkan gitu. Tapi intinya semuanya itu adalah menuntut ilmu. Di musola, di majelis taklim, di sekolah, itu menuntut ilmu tujuannya. Karena yang diwajibkan bukan ijazah menurut agama Islam, menurut perintah Allah adalah menuntut ilmu. Dan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu minal mahdi, dari kita digendong ibu kita, ilalah sampai kemudian kita digendong lagi, ditaruh di liang lahat. Itu kewajiban dari perspektif agama Islam sepanjang hayat. Long life education bahasa Inggrisnya gitu. Jadi untuk ilmu itu sepanjang hayat. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita diperintahkan untuk mengetahui yang hak, maka juga wa arrafa, dan mengetahui siapa manusia al-batila, kepada perkara yang batil, ay ghairu sahih, atau perkara yang tidak sahih. Faz tanabahu, maka jauhilah perkara yang tidak sahih atau yang batil tersebut, walam ya'malhu, dan jangan mengamalkannya. Sebaliknya, jika kita tahu yang hak itu kita kerjakan, maka sebaliknya yang batil kita hindari dan kita tidak kerjakan. Itu sudah jelas. Kalau perintah kita kerjakan, kalau larangan kita hindari. Jangan sampai dibolak-balik, yang dilarang
tujuannya untuk dilanggar, bilang anak-anak sekarang. Kenapa ada larangan? Biar dilanggar. Kalau nggak dilanggar, nanti nggak ada larangannya, misalkan gitu. Jangan kemudian kita bermain-main seperti itu. Kenapa? Tadi bahwa umur itu kita tidak tahu, bahwa kemudian kapan kita diambil dan lain sebagainya tidak tahu. Makanya kita pilih aman agar kemudian kita segala sesuatu terukur, ya kita beramal dan mengerjakan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah dan mendapatkan pahala. Pas itu datang, alhamdulillah, berarti kita dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu rahimahullah, demikian makalah yang ke-6 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan bisa mengambil hikmahnya serta dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang, salah, hilaf dan dosa saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.